Tunggu dulu deh. Kalian masih percaya kalau misalnya makan makanan yang mengandung MSG bisa menimbulkan kebodohan? Itu bener nggak ya? Yuk kita cek mitos atau fakta sih. Micin MSG atau monosodium glutamat adalah garam natrium dari asam glutamat yang berasal dari tetes tebu yang difermentasi. Umumnya digunakan untuk penguat rasa, bahkan secara alami terdapat pada tomat dan rumput laut loh. Banyak yang bilang ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung micin akan menimbulkan efek adiktif atau ketagihan. Nah, ini benar sekali teman-teman, karena ketika seseorang memakan makanan yang mengandung MSG, maka dia akan merasakan kenikmatan yang ada di dalam makanan itu. Sehingga dia ingin mengulangi sensasi nikmat ketika memakan makanan yang mengandung MSG. Nah, tapi sebenarnya benar nggak sih Kak kalau misalnya kita makan MSG itu bisa bikin bodoh? Untuk mengetahui faktanya, kita akan menggunakan dua pendapat ahli. Yang pertama, buku karya Russell yang berjudul The Taste That Kills mengatakan bahwa MSG merupakan zat kimia yang merangsang dan mematikan sel-sel otak sehingga penggunaan dalam jumlah berlebih bisa menimbulkan gejala gangguan saraf degeneratif. Gangguan saraf degeneratif sendiri seperti penyakit Alzheimer, hiperaktif, autisme, dan attention deficit disorder. Yang kedua, ada paparan dari dokter spesialis gizi klinis. Paparan yang disampaikan oleh Dr. Nur Puji pada event Ajinomoto menyatakan menurut beliau mengaitkan MSG dengan berbagai penyakit yang negatif itu dirasa nggak fair. Hal ini beliau sampaikan karena melihat jumlah konsumsi micin atau MSG yang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu kuantitasnya bisa 3 kali lipat dari Indonesia. Namun mereka tidak mengalami kebodohan seperti stigma yang beredar. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan kedua ahli tersebut adalah bahwa micin membuat bodoh itu hoax ya teman-teman. Namun sebenarnya konsumsi micin berlebih itu bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya kerusakan saraf degeneratif. Jadi masih sangat banyak faktor resiko lainnya. Kak, tapi aku masih pengen makan-makan kayak bakso aci, bakso, telur gulung. Itu gimana ya? Aku bisa nggak ya tetap makan mereka-mereka itu yang mengandung micin sangat banyak? Nah, aku punya 4 tips. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan. Jadi kita harus imbang nih antara makan-makan kotornya dan makan-makan bersihnya. Misalnya 20% makan makanan kotor, kemudian 80% itu makan sayur, serat, dan juga buah. Yang kedua, kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa yang harus kita jalani? Yang pertama, olahraga teratur. Tiga, kita harus tahu dan bisa membatasi konsumsi MSG yang masuk ke dalam tubuh kita. Dilansir dari WHO, kebutuhan atau jumlah maksimal dari penggunaan MSG untuk tubuh manusia adalah 0-120 mg per kilogram. Terus yang terakhir adalah menghindari junk food dan makanan-makanan instan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye.